Jika dulu tuntutan menjadi pria identik dengan satu kalimat klise, pria itu harus kuat, maka hari ini kalimat itu punya turunan baru. Kuat secara mental, finansial, emosional, fisik, bahkan juga harus romantis. Tidak berlebihan jika menjadi seorang pria di era sekarang hidup di bawah tekanan yang berat. Mereka tidak hanya diharapkan memenuhi standar tradisional yang diwariskan budaya patriarki, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi baru yang dilemparkan oleh masyarakat modern. Pria yang diharuskan untuk tidak jadi orang yang lemah dan memenuhi standar masyarakat tradisional secara sosial, sekaligus memenuhi tuntutan dunia modern dinilai berdasarkan apa yang dimiliki, dituntut harus memiliki kesempurnaan sikap, mental, dan emosional, bertarung dengan standar tidak masuk akal yang diberikan perempuan, dan juga dianggap sebagai mesin pencetak uang. Jika semua itu tidak bisa dimiliki seorang pria, maka mereka akan dianggap sebagai manusia yang gagal. Kalimat ini mungkin sangat emosional, namun melihat data bahwa pria 4 kali lebih banyak mengakhiri hidupnya dibandingkan perempuan, maka hal ini cukup mewakili keresahan. Menjadi seorang pria harus menerima resikonya. Sosiolog R.W. Connell menyebutkan dalam teorinya tentang hegemonic masculinity bahwa dalam sebuah masyarakat terdapat konsep ideal tentang maskulinitas. Ini adalah citra ideal yang diharuskan dimiliki oleh seorang pria yang dianggap paling maskulin dalam suatu budaya. Di masa lalu, maskulinitas ini didominasi oleh keberanian, kekuatan fisik, dan kemampuan menjadi pelindung keluarga. Namun, di era sekarang, pria dihadapkan pada dualitas. Di satu sisi, mereka masih dituntut menjadi seorang yang kuat seperti generasi ayah dan kakek mereka. Di sisi lain, mereka juga diharapkan punya kepekaan emosional, hati yang lemah lembut, dan mampu menjadi pendengar yang baik, serta memiliki sisi romantis kepada pasangan, sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara serius pada generasi pria sebelumnya. Dualitas ini seringkali menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Hegemonic masculinity ini menyoroti budaya dominasi pria atas perempuan. Kerugian pertama diterima oleh perempuan karena menjadi gender kedua yang harus mengikuti aturan dari gender dominan, yaitu pria. Namun, secara tidak langsung, kerugian itu juga diterima oleh pria. Tuntutan berat yang dipikul mengharuskan pria memiliki semua standar maskulinitas dalam masyarakat, atau kalau tidak, akan dianggap gagal. Diharuskan untuk kuat tapi tidak diberi solusi, diharuskan berduit tapi tidak diberi akses pekerjaan, diharuskan memikul beban emosional pasangan, dan lain sebagainya. Kemampuan finansial menjadi standar penilaian pertama. Masyarakat seringkali menilai seorang pria dari seberapa bisa mereka mendapatkan uang. Standar masyarakat modern, pria akan dianggap siap menghadapi hidup apabila mapan secara finansial. Tetapi definisi kemapanan tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan tentu memunculkan subjektivitas. Mungkin ada yang bilang bahwa pria mapan adalah yang bisa mencukupi kebutuhan dasar, namun juga ada yang bilang bahwa kemapanan adalah yang memiliki gaji 2 digit. Setiap orang punya standarnya masing-masing, dan ini seringkali menjadi konflik antar orang, bahkan antar gender. Meski gender equality sudah mulai digaungkan, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menganggap pria sebagai tulang punggung utama keluarga. Stigma kebanyakan masyarakat dari masyarakat kita, seorang pria masih merasa bertanggung jawab secara penuh atas keuangan keluarga, meskipun pasangan mereka juga bekerja. Traktir saat kencan didominasi oleh stigma bahwa yang membayar adalah pria. Love language kategori receiving gift didominasi oleh pria yang diharuskan memberikan hadiah kepada perempuan. Act of service yang mengharuskan pria melakukan princess treatment. Bahkan ada satu love language baru, yaitu transfer uang. Pria adalah uang. Secara tidak langsung, pria dianggap bernilai apabila memiliki uang, seakan pria adalah mesin pencetak uang. Di era saat ini, pria menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Dilansir dari laman CNBC, di Indonesia sendiri, hampir 10 juta generasi Z atau rentang usia 15 hingga 24 tahun berstatus sebagai NEET atau Not in Educational, Employment, and Training. Dan dilihat secara gender, pria yang menganggur sebanyak lebih dari 4 juta, sedangkan perempuan lebih dari 5 juta. Meskipun kategori NEET perempuan lebih tinggi, beban untuk bekerja tetap berada dalam tanggung jawab pria. Secara lebih general, tingkat pengangguran Indonesia adalah yang tertinggi dari 6 negara ASEAN, disusul Filipina, bahkan Brunei Darussalam. Pengangguran tentu berdampak pada finansial sebuah keluarga, bahkan seringkali menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Kasus perceraian yang diakibatkan oleh masalah ekonomi termasuk salah satu faktor yang paling tinggi. Barangkali wajar, tuntutan ini menciptakan kelelahan psikologis bagi pria yang kerap tidak terlihat, tapi sangat nyata.
Tantangan terbesar bagi pria di era ini adalah kesehatan mental. Ada stigma kuat yang masih melekat bahwa pria yang membicarakan masalah mental dianggap lemah. Studi dari American Journal of Men's Health pada tahun 2019 menemukan bahwa pria cenderung lebih enggan mencari bantuan psikologis dibandingkan perempuan, dan ini seringkali dikaitkan dengan tingkat bunuh diri yang dialami pria lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Walaupun dibandingkan dengan pria, perempuan cenderung lebih banyak berpikir untuk mengakhiri hidup atau bahkan mencobanya. Namun, pria benar-benar mengakhiri hidupnya 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Di media sosial ada istilah toxic positivity yang sering memukul telak pria. Ungkapan seperti pria harus tetap kuat atau pria tidak boleh nangis hanya memperparah situasi. Padahal memendam emosi hanya akan memperbesar resiko gangguan mental seperti depresi berat atau bahkan mengakhiri hidup. Pria dipaksa untuk menekan perasaan atau kekacauan pikiran ke dalam diri mereka sendiri. Perasaan yang tak tersampaikan ini akan menumpuk pada alam bawah sadar atau unconsciousness yang berakhir pada gejala neurotik seperti fobia, bahkan depresi. Shadow, yang sebelumnya sudah kita bahas, pada suatu saat dalam waktu yang tepat akan mengambil alih diri manusia yang akan memunculkan sifat destruktif, bisa dalam bentuk amarah atau bahkan kekerasan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Hal lain yang memperburuk situasi adalah bagaimana pria muda saat ini harus beradaptasi dalam hubungan asmara. Jika dulu hubungan cinta dibangun dengan peran tradisional di mana pria bekerja, perempuan mengurus rumah, sekarang pria dituntut untuk menjadi pasangan yang setara dalam segala hal, setara secara mental, selera makan, gaya hidup, dan kesetaraan lainnya yang seringkali menjadi konflik antar personal. John Gottman menekankan pentingnya emotional attunement dalam sebuah hubungan, yaitu kemampuan untuk memahami dan merespon emosi pasangan. Tapi banyak pria yang tumbuh tanpa pelatihan emosional membuat mereka kesulitan dalam menjalankan peran ini. Di sisi lain, media sosial seperti Instagram dan TikTok menciptakan tekanan tambahan. Pria seringkali menjadi insecure atas kekurangan dirinya yang tidak sebanding dengan apa yang dituntut media sosial. Lagi-lagi masalah hiperrealitas dan standar media sosial yang tidak ramah untuk semua kalangan. Meski berat, ada cara untuk mengurangi beban ini. Salah satunya adalah membangun kesadaran diri dan mencari dukungan. Pria yang memiliki kelompok pertemanan yang sehat cenderung lebih mampu menghadapi tekanan. Penting juga untuk memahami bahwa semua orang memiliki porsi dan proporsinya masing-masing. Tidak perlu untuk menekan diri untuk sesuai dengan apa yang orang lain atau masyarakat inginkan. Meskipun begitu, juga jangan melakukan pemberontakan sosial, yang mana itu malah menimbulkan hal destruktif. Kontrol emosional juga penting. Kita perlu belajar tentang bagaimana mengenali dan mengelola emosi kita sendiri. Sering-sering introspeksi diri dan kontemplasi adalah solusi alternatif. Selain itu, media dan masyarakat juga harus berhenti mendorong narasi maskulinitas yang tidak realistis. Menjadi pria di era sekarang adalah tantangan besar. Mereka harus menyeimbangkan ekspektasi masyarakat tradisional dengan tuntutan zaman. Semuanya harus dilakukan sambil menjaga kesehatan fisik serta mental. Namun, perubahan hanya bisa terjadi jika kita bersama-sama membangun lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Menjadi pria seharusnya tidak berarti memikul dunia di pundak sendiri, tetapi menemukan cara untuk berjalan bersama dalam dunia yang terus berubah. Semoga memberikan manfaat dan sampai jumpa di video lainnya.